Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fitri dengan NIM 2314010283. Di sini saya akan membacakan matan, terjemahan, dan penjelasan tentang fil madi, fil mudhari, dan fil amar. Saya lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-quwwatu bil ajnabiyati anjabiri qalin som man kana yun min billahi wal yaumil akhiri fala yakhluna bi imro'atin laisa ma'aha zumuhrimin minha fa inna salisa humas syaitonu rawahul ahamid Kola sohibun naili wal kilwatu bil ajnabi majma'un ala tahrimiha kama hakaza likal hafizi asqolani fiya fatsha baro wa illatit tahrimi mafil had si min kauni asyaitoni salisihima wa hudurihi yuwaqqa'uhuma fil ma'diyati wa amma ma'a wujudil muharrami fal qalwati bil ajnabiyati jaizatan la mutna awuku al ma'diyati ma'a kudurihi wa ikhtalafu hal yakumu gairuhu maqamahu fi zalika kannaswatis saqoti fakila yajuzu lidifi tuhmati wakila la yujuzu wa huwa zahiru hadsi al-madoji'atu fi syaubi wahidi yuharramu ittija'u rajulaini awi imro'ataini fi sauba wahida iza kana ariyina wa inna kana kullu min huma fi janibin minal kirasi kolun la yufdirrujulu ilar rujuli fi saubil wahidi walal mar'atu ilal mar'ati fi saubil wahidi rawahu Muslim. Selanjutnya at-tafriqu fil mudojahi yajibut tafriqu
baina ibni usuri sinnaini wa ukuwatihi fil madja'i kolun summa auladakum bis sholati wahum ana'u sab'in wa idribuhum alaiha wahumu abna'u ashrin wa farroku bainahum fil madja'i rawahu Tarmizi qala ba'duhum mahallal wujubi indal uro yang artinya kalwat dengan wanita asing. Dari Jabir berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak bersamanya mahramnya, karena sesungguhnya ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Pemilik kitab An-Nail berkata, kalwat dengan wanita asing disepakati atas keharamannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan sebab keharaman itu adalah sebagaimana dalam hadis bahwa setan adalah yang ketiga di antara keduanya dan kehadirannya menyebabkan mereka berdua melalui maksiat. Sedangkan jika ada mahram bersama, maka kalwat dengan wanita asing diperbolehkan karena tidak mungkin terjadi maksiat dengan kehadirannya. Mereka berbeda pendapat apakah orang lain dapat menggantikan posisi mahram dalam hal ini seperti wanita yang terpercaya. Ada yang mengatakan boleh karena lemah tuduhan dan ada yang mengatakan tidak boleh. Yang ini adalah yang jelas dari hadis tersebut. Selanjutnya, berbaring dalam satu pakaian. Diharamkan dua laki-laki atau dua perempuan berbaring dalam satu pakaian jika keduanya telanjang. Walaupun masing-masing berada di sisi tempat tidur yang berbeda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki tidak boleh berdekatan dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan perempuan tidak boleh berdekatan dengan perempuan lain dalam satu pakaian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, memisahkan tempat tidur. Harus memisahkan antara anak yang berumur 10 tahun dengan saudara-saudarinya dalam tempat tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika sudah berumur 10 tahun dan pisahkan mereka dalam tempat tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian ulama mengatakan kewajiban ini berlaku pada masa balik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fil madi, fil mudhari, dan fil amar. Fil madi adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Fil madi merupakan bentuk dasar dari kata dalam bahasa Arab. Isi dari fil madi adalah difathahkan huruf akhirnya kecuali jika fa'ilnya dhamir tertentu. Contohnya kataba, artinya dia laki-laki menulis. Kata betu, saya menulis. Kata bena, kami menulis. Selanjutnya yaitu fil mudhari. Fil mudhari adalah kata yang menunjukkan suatu perkataan dan peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Cara mengubah fil madi menjadi bentuk mudhari adalah dengan menambahkan salah satu huruf mudara'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta yang dikumpulkan dalam kata anaitu. Contohnya, yaktubu, dia sedang menulis atau akan menulis. Taktubu, kamu perempuan sedang menulis. Naktubu, kami sedang menulis. Selanjutnya fil amar. Fil amar adalah
kata kerja yang digunakan untuk memerintah atau memohon. Fil amar menunjukkan peristiwa yang akan datang. Cara membuat fil amar adalah dengan mensukunkan akhirnya atau membuang nun dan membuang huruf mudaraahnya. Apabila setelah dibuang huruf mudaraah, huruf awalnya sukun maka ditambah hamzah wasol. Apabila huruf ketiganya dhammah, maka hamzahnya didomahkan, dan bila kasrah atau fathah maka hamzahnya disukunkan. Contohnya uktub, tulislah kepada laki-laki tunggal. Uktubi, tulislah kepada perempuan tunggal. Sedangkan uktubu ditulis kepada jamak laki-laki. Selanjutnya yaitu contoh tasrif dari fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Selanjutnya yaitu contoh kata dalam matan yang termasuk fi'il madi, mudhari, dan fi'il amar. Yaitu yang pertama fi'il madi, qala, telah berkata, haka, telah meriwayatkan, yukminu, fi'il mudhari, yakhlu, fi'il mudhari, fala yakhluwanna, fi'il amar, yuwaqqa'uhuma, fi'il mudhari, yuharramu, fi'il mudhari, yufdi, fi'il mudhari, yajibu, fi'il mudhari, muru, fi'il amar, idrobuhum, fi'il amar, farroku, fi'il amar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan dari matan dan terjemah di atas yaitu yang pertama, qalwat dengan wanita asing. Qalwat antara laki-laki dan perempuan non mahram hukumnya haram karena dapat membuka pintu maksiat. Nabi melarangnya sebab setan menjadi pihak ketiga yang menjerumuskan keduanya. Qalwat hanya dibolehkan jika ada mahram yang hadir sebagai pengaman. Yang kedua, berbaring dalam satu pakaian. Dua laki-laki atau dua perempuan tidak boleh berbaring dalam satu pakaian jika keduanya telanjang meski berada di sisi berbeda. Larangan ini untuk menjaga kehormatan dan mencegah perbuatan tidak pantas. Yang ketiga, memisahkan tempat tidur anak. Anak laki-laki dan perempuan wajib dipisahkan tempat tidurnya sejak usia 10 tahun. Hal ini sebagai bentuk pendidikan moral dan penjagaan adab sebelum mereka mencapai masa baliknya. Baik, sekian dari saya. Saya Sudaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.